Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tutorial mengenai analisis data untuk penilaian korelasi yaitu normalitas, autokorelasi, heterokadastisitas, multikolinearitas, dan regresi di SPSS. Yang pertama, di sini saya menggunakan data primer yang telah saya buat berdasarkan hasil kuesioner yang sudah saya bagikan ke teman-teman saya yang terdiri dari X1, X2, dan Y. Nah, baik langsung saja kita masuk ke IPM SPSS. Lalu pada bagian ini kita menuju ke variabel view dan masukkan X1, X2, dan Y. Lalu selanjutnya kita akan kembali ke data view. Nah, pada bagian ini sudah tertera X1, X2, dan juga Y. Lalu selanjutnya kita masukkan hasil data dari X1. Kita masukkan ke dalam kolom X1. Lalu kita ke data X2. Lalu kita masukkan ke kolom X2. Dan yang terakhir data Y. Kita masukkan ke dalam kolom Y. Nah, lalu yang pertama kita membuka Analyze, kemudian pilih Regression, lalu kemudian pilih Linear. Nah, kemudian kita masukkan untuk X1 dan X2 ke dalam Independent. Dan untuk yang Y, kita masukkan ke dalam Dependent. Kemudian kita klik Statistik dan pilih bagian Estimate, Model Fit, dan juga Deskriptif. Kita checklist. Kemudian pada Collinearity Diagnostic juga kita checklist. Dan juga pada Durbin-Weston kita checklist. Lalu klik Continue. Selanjutnya kita pilih pada bagian Plot. Dan untuk spread, kita masukkan ke dalam X. Selanjutnya untuk spreadsheet, kita masukkan ke Y. Lalu kemudian kita checklist pada bagian histogram dan normal probability plot. Kemudian klik Continue. Selanjutnya Save. Dan juga klik bagian Understanded. Lalu klik Continue. Dan juga OK. Kemudian akan muncul hasil outputnya seperti ini. Nah, baik, hasil outputnya sudah keluar. Selanjutnya untuk interpretasi, saya sudah membuat dalam bentuk Word, yaitu mengenai analisis interpretasi uji asumsi klasik menggunakan data primer, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikorelialitas, dan regresi.
Nah, yang pertama ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nah, berikut ini adalah histogram dari uji normalitas. Di sini kita lihat pada output hasil dari SPSS. Hasilnya sama, di mana pada antara hasil interpretasi dan output menghasilkan dalam uji normalitas histogram menghasilkan bentuk kurva menggunung. Dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada p-plot. Nah, pada p-plot ini dari hasil interpretasi kita cocokkan pada output hasilnya sama, di mana pada hasil interpretasi dalam uji normalitas p-plot menghasilkan garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu one sample Kolmogorov. Di mana jika nilai asimsik lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Nah, dari uji normalitas metode Kolmogorov, Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,200 yang artinya terdistribusi normal. Nah, untuk mengetahui tes ini, kita ke data tabulasi. Kita klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric, lalu klik Legacy Dialog. Kemudian pilih One Sample. Selanjutnya, kita akan pindahkan Understand This ke dalam Test Variable List. Lalu pilih OK. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini hasilnya sama. Untuk sampelnya berjumlah 21.
Lalu di sini hasil yang paling penting yaitu di bagian asimsik, di mana di sini sudah saya beri tanda berwarna kuning. Nah, di sini dari interpretasi dikatakan bahwa jika nilai asimsik lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal, begitupun sebaliknya. Dari uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil sebesar 0,200 yang artinya terdistribusi normal. Nah, selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, pada uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas yaitu dependent. Nah, berikut ini adalah datanya. Maka kita akan mencari koefisien. Nah, ini adalah koefisiennya, di mana di sini hal yang paling penting adalah nilai dari toleransi dan juga VIF. Di mana di sini saya sudah beri tanda berwarna kuning. Kemudian di sini juga terdapat syarat, yaitu yang pertama jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian jika nilai FIF lebih kecil dari 10,00, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, maka interpretasinya yaitu hasil dari uji multikolinearitas untuk nilai toleransi sebesar 0,240 dan nilai FIF sebesar 4,165 yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Nah, dalam uji heteroskedastisitas, kita akan kembali ke tabulasi, kemudian klik transform, kemudian pilih compute variable. Selanjutnya, target variable menuliskan res2. Kemudian pada numeric expression, kita pilih function group, lalu pilih ABS, kemudian kita masukkan understands untuk bagian ABS res.
Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, kemudian kita cek pada bagian data view. Di sini sudah muncul RES 2. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk menganalisanya, yaitu dengan klik Analyze, kemudian Regression, lalu pilih Linear. Nah, kemudian kita ganti dependent Y menjadi RES 2. Nah, lalu klik statistik, kemudian kita hilangkan deskriptif, kemudian collinearity diagnostic, kemudian juga hilangkan Durbin-Watson. Lalu kita tambahkan covariance metric, lalu klik continue. Nah, lalu kita pilih plot, dan selanjutnya kita hilangkan histogram, dan juga normal probability plot, lalu kemudian klik continue. Nah, kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian kita lihat hasil interpretasi. Nah, di sini dapat dilihat untuk uji heteroskedastisitasnya adalah dengan menggunakan scatter plot atau scatter plot dependent variable Y. Lalu hasilnya sama dengan output seperti ini. Nah, kemudian dari interpretasi, hasil dari uji heteroskedastisitas grafik scatter plot memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai. Nah, selanjutnya berdasarkan koefisien, di sini hal yang paling penting adalah pada bagian yang diberikan warna kuning. Baik, kita cari koefisiennya di sini. Nah, pada bagian koefisien di sini sudah terlihat dan yang paling penting ada di bagian sig.
Nah, di sini hasilnya sudah sama. Nah, di mana interpretasinya dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glatzer, output menggunakan tidak adanya hubungan yang signifikan antara seluruh variabel dependen terhadap nilai absolut residual, yaitu ditunjukkan dengan sig lebih besar dari 0,05, yang artinya model ini terbebas dari heteroskedastisitas, yaitu yang terlihat di warna kuning. Nah, kemudian yang keempat yaitu uji autokorelasi, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1, yaitu sebelumnya. Baik, di sini kita akan cari model summary B. Baik, ini dia model summary B yang penting untuk dilihat, yaitu pada bagian Durbin-Watson yang ada di sini sebesar 2,767. Untuk uji autokorelasi, di sini saya menampilkan tabel Durbin-Watson karena jumlah responden saya sebanyak 21 orang, maka tabel saya sajikan hanya sampai 21. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Yang pertama, pada simbol K, pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas, tidak termasuk variabel berikut. Lalu kemudian simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Nah, untuk bagian di sini saya akan memilih K sama dengan 3 karena dalam data primer saya terdiri dari dua variabel X, lalu disimbolkan dengan simbol N, di mana pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Di mana pada bagian N ada 21 orang, yaitu jumlah responden yang saya miliki. Maka di sini saya tulis K sama dengan 3 adalah jumlah variabel independen, yaitu X1 dan X2, dan untuk N adalah total responden saya yang berjumlah 21 orang. Selanjutnya, kita masuk ke rumus, yaitu DU. Di sini berdasarkan tabel, yaitu ada 21, sehingga angka yang saya dapat adalah 1,5385. Kemudian pada rumus 4 kurangi DU sama dengan 4 dikurangi 1,5385. Kemudian saya hitung, maka hasilnya
yaitu 2,4615. Kemudian di sini D, D-nya yaitu 2,767. Di mana D itu sendiri yaitu Darwin Weston. Lalu kemudian DL, di sini saya mendapatkan angka 1,1246. Nah, baik, langsung saja saya mulai, di mana syarat terdapat syarat, yaitu yang pertama jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurangi DU, berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D terletak di antara DL dan 4 dikurangi DU, berarti tidak terdapat autokorelasi. Kemudian jika D terletak di antara DL dan DU, atau di antara 4 dikurangi DU dan 4 dikurangi DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Nah, selanjutnya interpretasinya yaitu berdasarkan tabel DL sama dengan 1,1246 dan untuk DU sama dengan 1,5385. Selanjutnya berdasarkan tabel pembanding di mana nilai DU sama dengan 1,5385 dan 4 dikurangi DU sama dengan 2,4615, di mana nilai D sama dengan 2,767. Terletak di antara 1,1246 lebih kurang dari 2,767 lebih dari 2,4615, yang artinya terdapat autokorelasi, di mana 1,1246 yaitu merupakan DL, DL-nya itu kurang dari D dan lebih dari 4 dikurangi DU. Maka nilai DL kurang dari nilai D. Nah, nilai D lebih besar dari nilai 4 dikurangi DU. Baik, selanjutnya adalah regresi. Nah, untuk regresi berganda, kita ke analis, lalu pilih regression, kemudian klik linear. Nah, masukkan variabel Y ke dalam dependent kemudian variabel X ke dalam independent, lalu pilih start
statistik, nah kita masukkan variabel Y ke dalam dependent, lalu variabel X ke dalam independen X1 dan juga X2, lalu pilih statistik, lalu klik estimate dan model fit saja. Kemudian klik continue, kemudian oke. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah tabel koefisien, determinasi, di sini adalah koefisien A. Nah, yang pertama kita akan melihat uji koefisien determinasi. Nah, di sini untuk uji koefisien determinasi yang perlu diperhatikan yaitu model summary B. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah besarnya pages per square yang hasilnya adalah 0,76. Nah, hal ini berarti variasi res 2 tidak dapat dijelaskan oleh kedua variasi dari kedua variabel independen yaitu X1 dan X2. Nah, selanjutnya untuk uji F, di sini yang perlu kita lihat adalah tabel Innova A. Nah, di sini dari uji ANOVA atau F hitung, untuk F hitungnya yaitu 17,283 dengan probabilitas sebesar kurang dari 0,001. Nah, karena probabilitas ini lebih kecil dari 0,05, maka model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y. Maka dapat dikatakan X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, terakhir yaitu uji T. Yang perlu kita lihat yaitu pada tabel koefisien A. Nah, di sini perlu dilihat bahwa nilai signifikan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Tetapi jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Nah, seperti di dalam tabel ini diketahui bahwa nilai signifikasi X1 yaitu 0,431, kemudian nilai signifikasi X2 yaitu 0,002. Nah, untuk nilai X1 lebih besar, artinya hipotesis ini ditolak. Nah, maka dapat dikatakan bahwa tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
variabel dependent, yaitu variabel Y. Lalu untuk X2, maka dikatakan hipotesis diterima karena memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, itu tadi adalah tutorial mengenai analisis data untuk penelitian korelasi, normalitas autokorelasi, heterokedastisitas, multikolinearitas, dan regresi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.